Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, selamat datang di Belajar Biologi Channel. Video kali ini kita akan belajar mengenai bab ekologi. Kompetensi dasar yang harus dikuasai diantaranya menganalisis komponen-komponen ekosistem dan interaksi antara komponen tersebut, serta menyajikan karya yang menunjukkan interaksi antara komponen ekosistem seperti jaring-jaring makanan dan siklus biogeokimia. Tahukah kalian apa yang dimaksud dengan ekologi dan ekosistem? Apakah keduanya berkaitan? Untuk mempelajari ekologi, kalian juga harus mengenal istilah ekosistem itu sendiri. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan ekosistem? Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya. Atau ekosistem merupakan interaksi antara komponen makhluk hidup, biotik, dengan komponen tak hidup, abiotik sebagai lingkungannya. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan ekologi? Ekologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata oikos, artinya rumah atau tempat hidup, dan logos artinya ilmu. Jadi, ekologi adalah ilmu yang mempelajari tentang interaksi antar makhluk hidup maupun interaksi antar makhluk hidup dengan lingkungannya atau ekosistem. Jadi, lebih singkatnya, ekologi adalah ilmu yang mempelajari tentang ekosistem. Untuk mempelajari bab ekologi, alangkah lebih baik kalau kalian memperhatikan lingkungan di sekitar rumah masing-masing. Tentunya lingkungan tersebut merupakan sebuah ekosistem yang di dalamnya dijumpai komponen-komponen penyusun ekosistem yang terdiri dari komponen biotik dan abiotik. Nah, untuk mempermudah pemahaman kalian dengan komponen-komponen ekosistem di lingkungan kalian, maka kita bisa cermati gambar sebuah ekosistem berikut ini. Kira-kira apa saja komponen-komponen biotik dan abiotik yang terdapat pada gambar ini? Ya, seperti yang telah kita ketahui ya, berdasarkan gambar ini bahwa di sini sudah ada komponen biotik atau kelompok makhluk hidup seperti tumbuhan, burung, kanguru, katak, siput, rumput, dan jamur. Sedangkan komponen abiotik atau kelompok tak hidupnya itu ada tanah, sinar matahari, air, batu. Nah, kedua komponen tersebut tentunya saling berinteraksi satu sama lain. Seperti ini, siput yang sedang menempel di bebatuan. Jadi, siput ini sebagai komponen biotik makhluk hidup yang sedang berinteraksi dengan komponen abiotik berupa batu-batuannya. Kemudian ada lagi tumbuhan seperti pohon maupun rumput ini juga berinteraksi dengan komponen abiotik karena tumbuhan maupun rumput ini tumbuh di tanah sebagai komponen abiotiknya. Gitu. Jadi ini merupakan salah satu gambaran ekosistem yang sering kita jumpai di lingkungan kita. Jadi apa saja sih yang akan kita bahas pada bab ekologi? Bab ekologi itu materinya cukup luas, tapi untuk pertemuan kali ini kita akan fokus membahas tentang komponen penyusun ekosistem, kemudian interaksi antar komponen ekosistem, dan macam-macam ekosistem. Baiklah, kita akan bahas komponen penyusun ekosistem. Jadi, ekosistem itu disusun oleh dua komponen. Yang pertama komponen biotik sebagai komponen makhluk hidup. Itu contohnya ada manusia, ada hewan, ada tumbuhan, dan mikroorganisme. Sedangkan komponen abiotik merupakan komponen penyusun dari kelompok yang tak hidup seperti air, cahaya matahari, suhu, angin, tanah, dan lain sebagainya. Komponen biotik sendiri dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, berdasarkan peranannya, komponen biotik memiliki 4 peran. Ada yang berperan sebagai produsen, ada yang berperan sebagai konsumen, dekomposer, dan detritivor. Sebagai produsen, ini merupakan kelompok organisme yang mampu memecah senyawa organik dengan bantuan energi matahari. Contohnya tumbuhan melalui proses fotosintesis. Kemudian ada
Konsumen ini merupakan kelompok organisme yang memperoleh bahan organik dari organisme lain. Selanjutnya ada dekomposer sebagai pengurai. Ini fungsinya dia merombak sisa produk organisme yang telah mati menjadi senyawa anorganik. Dan yang terakhir, komponen biotik berperan sebagai detritivor. Ini merupakan organisme yang memakan serpihan organik dari suatu organisme. Selanjutnya, kelompok komponen biotik berdasarkan cara memperoleh makanannya ada dua, ada autotrof dan heterotrof. Autotrof ini organisme yang mampu mensintesis makanannya sendiri, jadi dia perannya sebagai produsen. Contohnya tumbuhan tadi ya yang mengalami fotosintesis. Kemudian heterotrof ini adalah kelompok organisme yang memanfaatkan senyawa organik dari makhluk hidup lain, jadi dia perannya sebagai konsumen. Setelah kita membahas mengenai komponen penyusunnya, maka selanjutnya kita akan bahas interaksi antar komponen ekosistem. Ada dua interaksi. Yang pertama, interaksi komponen biotik, makhluk hidup dengan abiotik yang tak hidup. Jadi, interaksi antara biotik dengan abiotik ini merupakan interaksi antara organisme biotik dengan lingkungannya, abiotiknya, yang menyebabkan terjadinya aliran energi, adanya struktur trofik, keanekaragaman biotik, serta siklus materi. Adanya interaksi tersebut, suatu ekosistem dapat mempertahankan keseimbangannya. Yang kedua, interaksi komponen biotik dengan biotik. Jadi ini interaksi antara makhluk hidup ya. Ada tiga, interaksi antar organisme, interaksi antar populasi, dan interaksi antar komunitas. Interaksi antar organisme sendiri itu ada 5. Yang pertama adalah netral. Jadi netral ini organismenya tidak saling menguntungkan maupun tidak saling merugikan di antara kedua pihak. Kemudian yang kedua ada predasi. Predasi ini hubungan antara mangsa dan pemangsa. Yang ketiga ada parasitisme. Ini hubungan antar organisme yang berbeda spesies, di mana salah satu organismenya mengambil makanan pada inangnya. Yang keempat ada komensalisme, hubungan organisme yang berbeda spesies juga, tapi satu spesies ini diuntungkan, spesies lainnya tidak dirugikan. Dan yang terakhir ada mutualisme, ini merupakan hubungan antar organisme yang berbeda spesies, namun keduanya saling menguntungkan. Selanjutnya ada interaksi antar populasi. Yang pertama ada alelopati, jadi ini bila populasi atau sekelompok organisme itu bisa menghasilkan zat toksik atau beracun yang dapat menghalangi tumbuhnya populasi lain. Kemudian ada interaksi antar populasi yang dikenal dengan kompetisi. Jadi ini apabila ada populasi yang terdapat kepentingan yang sama, jadi ada dua atau lebih populasi yang memiliki kepentingan yang sama, sehingga terjadi persaingan untuk mendapatkan sesuatu yang diperlukan tersebut. Kemudian ada interaksi antar komunitas. Nah, komunitas ini adalah kumpulan populasi yang berbeda di suatu daerah yang sama dan saling berinteraksi. Contohnya komunitas sawah ataupun sungai. Jadi seperti di komunitas sawah itu kan tidak hanya ada satu organisme ya. Jadi ada beberapa kelompok organisme atau ada beberapa populasi seperti populasi si tanaman padi, kemudian ada populasi hewan burung, ada ulat, ada serangga. Nah, mereka itu berkumpul pada satu daerah yang sama dan saling berinteraksi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai macam-macam ekosistem. Macam-macam ekosistem diantaranya ekosistem darat, ekosistem perairan, ekosistem air laut, ekosistem estuari atau muara, ekosistem pantai, dan ekosistem buatan. Ekosistem darat merupakan ekosistem yang lingkungan fisiknya berupa daratan. Berdasarkan letak geografisnya, ekosistem darat dibedakan menjadi beberapa bioma. Bioma yaitu ekosistem darat yang khas dan dicirikan oleh jenis vegetasi dominan di wilayah tersebut. Jadi, karena adanya perbedaan letak geografis, maka ekosistem darat itu bisa menghasilkan beberapa bioma ya. Apa sih bioma? Yaitu, jadi bioma itu adalah ekosistem darat yang memiliki ciri khas dari jenis vegetasi yang dominan di
bioma tersebut. Nah, apa saja sih biomanya? Jadi ada bioma gurun, ada bioma padang rumput, bioma hutan basah atau hutan hujan tropis, bioma hutan gugur, bioma taiga atau konifer, dan bioma tundra atau kutub. Jadi seperti yang dijelaskan tadi bahwa bioma itu kan merupakan ekosistem darat yang memiliki ciri khas dari jenis vegetasinya. Sebagai contoh misalnya bioma gurun. Di bioma gurun pasir ini salah satu ciri jenis vegetasi yang dominan adalah memiliki satu tanaman yang daunnya sangat kecil bahkan tidak tampak seperti daun, yaitu tanaman kaktus. Nah, seperti itu. Jadi, bioma gurun itu dicirikan dengan jenis vegetasinya yaitu tanaman kaktus. Begitupun dengan bioma-bioma yang lain yang memiliki satu jenis vegetasi yang lebih dominan sebagai ciri khasnya. Kemudian ada ekosistem perairan. Ekosistem perairan ini seperti ekosistem air tawar. Jadi dia dicirikan dengan variasi suhunya tidak menyolok, penetrasi cahayanya kurang, dan dipengaruhi oleh iklim dan cahaya. Jenis tumbuhan terbanyak adalah ganggang, sedangkan sisanya tumbuhan berbiji. Hampir semua filum hewan terdapat dalam air tawar. Dan contoh ekosistem air tawar itu adalah danau dan sungai. Ekosistem air laut mengandung kadar mineral yang tinggi dengan kadar garam yang bervariasi. Ekosistem air laut sendiri tidak dipengaruhi oleh iklim dan cuaca. Ekosistem air laut terbagi menjadi beberapa zona, seperti zona intertidal, zona neritik, zona pelagik, zona fotik, dan zona afotik. Ekosistem estuari atau muara merupakan tempat bersatunya sungai dengan laut, di mana komunitas tumbuhan antara lain ada rumput rawa garam, ganggang, dan fitoplankton, kemudian hewannya antara lain berbagai cacing, kerang, kepiting, dan ikan. Ekosistem pantai dikenal sebagai ekosistem yang unik. Kenapa? Karena mencangkup 3 unsur, yakni ada tanah di daratannya, kemudian ada air di lautannya, dan juga udara. Pantai merupakan pertemuan antara ekosistem darat dan ekosistem akuatik. Nah, wilayah paling atas pada ekosistem pantai itu biasanya terdapat beberapa jenis moluska, kemudian ada ganggang, kerang, dan jenis burung pantai. Di titik tengah terdapat anemon laut, remis, siput, ganggang, dan porifera, sedangkan di wilayah dalamnya terdiri dari beragam jenis makhluk invertebrata, ikan, dan rumput laut. Yang terakhir adalah ekosistem buatan. Seperti hal namanya buatan, maka ekosistem ini terbentuk oleh rekayasa atau buatan manusia dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan. Jadi ekosistem ini memperoleh subsidi energinya itu dari luar, baik dari tanaman maupun hewan yang memberikan pengaruh besar terhadap manusia. Contoh ekosistem buatan yang bisa kita temui itu ada ekosistem bendungan, ada tanaman produksi, hutan jati dan pinus, ada tambak, ada ladang, sawah irigasi, serta perkebunan sawit. Jadi ekosistem-ekosistem ini merupakan ekosistem buatan atau rekayasa manusia yang tentunya memiliki fungsi atau pengaruh yang besar terhadap kehidupan manusia. Oke, untuk materi bab ekologi kali ini mungkin cukup sekian, dan mohon maaf jika masih banyak kekurangan atau kesalahan. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya dengan materi ekologi yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.